Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi Rizal Pertama. Jadi di konten kali ini adalah konten kelanjutan dari part yang kemarin teman-teman, mengenai kopling manual Shogun 110. Jadi karena motor ada trouble kemarin, kita mencoba membongkar mesinnya. Jadi karena kami kemarin ragu ya teman-teman, karena menggunakan oli yang murah, oli Evalux harga 28.000. Kami takut olinya oli CKD, oli KW. Jadi kami sekaligus bongkar mesin saja. Ternyata di blok mesin tidak ada masalah. Berarti masalahnya sekarang mungkin memang benar-benar di dalam koplingnya. Serasa ada yang lepas gitu ya teman-teman. Mungkin spi atau baut-bautnya yang di dalam. Jadi kita rencana akan bongkar koplingnya dulu. Lalu kita pasang semuanya, kita servis sekaligus dan setting, dan kita tes kembali ya teman-teman. Ya baik teman-teman, jadi ini sudah kita bongkar. Ternyata masalahnya ada di ada di bagian yang ini ya teman-teman. Ya, masalahnya ada di bagian ini yang sudah oblak ya teman-teman. Nah, bagian ini yang sudah oblak ya. Ini juga sudah bengkok ya, kemakannya teman-teman. Kita ragu ini mungkin karena bearing ini sudah goyang, mungkin ya teman-teman, karena bearing ini sudah goyang, bearing asnya ini. Dan kita juga ragu mungkin karena ini barang-barang yang sudah tua ya teman-teman, karena umurnya sudah 20 tahun. Dan kita hanya mengupgrade bagian block headnya saja tanpa mengupgrade bagian-bagian koplingnya, seperti rumah kampas ganda ini ya teman-teman. Seharusnya kalau mengupgrade motor kita juga memperhatikan bagian-bagian yang lain, karena pasti part-part yang lain harus beradaptasi dulu. Jadi ini mungkin karena kelebihan power untuk yang rumah kopling yang lama ini, bukan powernya terlalu gede ya teman-teman, kelebihan power untuk kualitas part-part yang sudah tua ini. Jadi kesimpulannya sekarang kita tidak bisa memakai kampas ganda karena ini oblak ya teman-teman, kita tidak bisa memakai kampas ganda, ini sudah oblak. Jadi rencana kita akan membuka lasnya kembali. Kita akan coba pakai kopling manual yang opsi kedua di video kemarin yang pernah saya bilang itu ya teman-teman. Kita hanya mengambil mangkok gandanya ini saja dengan menambah gigi tarik depannya Shogun. Oke, ditonton sampai habis ya teman-teman, bakal seru nih. Jadi kita bisa membedakan gimana rasanya tanpa kampas ganda dengan memakai kampas ganda. Ya, karena ini mumpung sudah dibongkar ya teman-teman, jadi kita sekaligus membersihkannya. Sekaligus kita bersihkan piston dan ruang bakarnya ya teman-teman. Wow, mantap. Tapi saya juga sedikit ragu ya teman-teman melepas kampas ganda ini. Pasti bobot kiri kanannya tidak seimbang. Kita juga tidak ada melakukan penyesuaian di bagian magnet seperti memangkas bobot magnetnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, demi konten ya, kita juga harus berjuang teman-teman, biar teman-teman tidak penasaran juga gimana hasilnya. Dan satu lagi kekurangannya, kita mungkin tidak menggunakan lagi filter saringan ini ya teman-teman. Biasanya kotorannya menumpuk di sini teman-teman. Nah, biasanya kotoran menumpuk di sini teman-teman, jadi tidak sampai ke blok mesin. Dan sekarang kita tidak menggunakan yang ini. Kemungkinan ganti oli mungkin 3 minggu sekali ya teman-teman, lebih cepat dari yang sebelumnya. Ya, mekanik kita ya, adek fak ya, kita rendam dulu ya teman-teman. Wih, ngeri taka kawah gunung Merapi barasok. Oke, jadi ini urutan pemasangannya ya teman-teman. Oke, kasih tengok bos. Tangannya nampak. Ya, kita kasih gigi tarik depannya Shogun. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita kasih ring, lalu kita kunci. Nah, yang mana yang dilas bos? Baik, kita tanya ke mekanik kita ya teman-teman, yang mana yang dilas bos? Nggak ada yang dilas sebenarnya. Nggak ada yang dilas sebenarnya katanya. Kita pecah aja palanya, gimana teman-teman? Boleh juga.
Yang mah kuah. Selesai masalah itu. Jadi yang kita las itu adalah gigi tariknya ini ya teman-teman, kayak mangkok gandanya ini supaya tidak goyang. Sebenarnya juga bisa dikunci saja teman-teman, tapi kita ragu, lebih baik kita cari aman saja, kita las saja. Nah, jadi bagian ini yang kita las. Kita pasang dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ternyata kita sudah siap memasang kopling dan memasang blok mesinnya ya teman-teman. Berikut penampakannya. Jadi yang saya rasakan sekarang ya, tanpa menggunakan kampas ganda, feel kalau motor kopling manual itu lebih terasa teman. Beda dengan kemarin, masih terasa sedikit kayak motor-motor biasa teman-teman. Kalau sekarang feel kalau kopling manualnya itu lebih berasa gitu ya, gurih-gurih nyoy. Jadi kalau untuk sementara kita belum berani ya teman-teman, karena kalau kita coba geber-geber dan tes akselerasi kayak kemarin, kita takutnya jebol dan ada trouble lagi. Jadi kita dulu tes pelan-pelan aja. Namun pada saat RPM rendah ya teman-teman, saat kita melepas kopling, terasa feel kalau ini kopling manual. Weh, jos gandor sekali teman-teman. Oke, karena sekarang azan maghrib ya teman-teman, kita nggak berani tes kencang-kencang kali ya teman-teman. Kita hanya tes wili-wili dikit-dikit aja, tipis-tipis. Tadi saya sebenarnya sudah merekam video wili-wilinya ya teman-teman. Wes, mantap. Feel kopling manualnya lebih berasa ya teman-teman. Oh, tuh, lihat teman-teman. Oh, mantap. Masuk gigi 2. Oh, yes. Jos. Aduh, saya nggak berani wili ya teman-teman. Kita gas dikit, gigi 2 pun bisa naik ya teman-teman, gigi 3 pun juga bisa naik kalau jokinya pandai ya. Semuanya tergantung joki kalau motor sudah kayak gini ya. Tuh. Oke teman-teman, jadi itu saja videonya dulu ya teman-teman. Kita nggak berani tes akselerasi dan wili-wili terlalu lama-lama ya teman-teman, karena di sini rame dan sudah mulai azan maghrib. Terima kasih bro. Nih mekanik kita teman-teman. Makasih bro. Thank you. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Assalamualaikum.